Dan di segmen 3 kali ini kita akan membedah bagaimana netizen membahas terkait dengan isu ini. Benarkah ilusi demokrasi ini terlebih terlihat pada media sosial? Masih bersama dengan analis senior dari Drone Emprit, Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, jadi benarkah ilusi itu ada di media sosial? Yang pasti percakapannya sangat tinggi, Bram. Oke. Dalam 12 hari terakhir kami memantau ada lebih dari 51.000 percakapan, perbincangan tentang melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Itu dalam sebuah isu menjadi angka yang besar atau itu besar sekali. Itu besar sekali. Ada dua hal yang sebenarnya mendorong percakapan ini sangat tinggi. Pertama, pidato Pak Prabowo ketika mengatakan orang desa tidak pakai dolar. Lalu yang kedua juga pidato Pak Prabowo ketika tanggal 20 di DPR, 20 Mei kemarin di DPR, bicara tentang APBN ya. Dua hal itu yang menjadi yang dipercakapkan oleh publik. Jadi, tetapi sebenarnya kalau kita lihat percakapan tentang dolar ini jauh sebelum itu, setidaknya dalam 1 tahun terakhir orang sudah banyak yang mewanti-wanti. Banyak yang berspekulasi bahwa dolar sepertinya akan menguat dan rupiah akan melemah. Baik, kita akan lihat datanya paling tidak dalam seminggu terakhir, terutama dua kejadian besar adalah ketika pidato Bapak Presiden di DPR artinya ya. Apa yang bisa kita baca dari ini dulu, Mas? Nah, kalau dari datanya lebih dari 30.000 percakapan itu terjadi di Twitter. Dan seperti tadi dibincangkan, memang percakapan di Twitter itu banyak sekali yang mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terutama karena yang disampaikan terkesan menenangkan saja tetapi tidak memberikan gambaran seutuhnya atas apa yang terjadi dengan rupiah kita. Jadi menenangkan itu oke, tetapi juga diberikan gambaran utuh tentang apa yang terjadi, itu juga dituntut oleh publik. Kalau menurut saya yang paling menarik itu justru angka di TikTok. Lebih dari 1.600 percakapan yang masuk FYP, ini bukan angka yang sedikit, ini angka yang sangat tinggi di TikTok. Ini FYP ya, bukan percakapan secara umum. Jadi kadang kita ingat FYP itu selalu dia diputar dan ada kemungkinan dia melompat dari satu platform dari TikTok saja menjadi ke platform lainnya. Artinya dia bisa diamplifikasi di platform lainnya. Nah, itu yang terjadi di TikTok. Dan kebanyakan di TikTok itu sebenarnya isinya ada lucu-lucunya. Lucunya ketika membingkai, memotong, mengklip pernyataan Pak Presiden baik di dua event besar itu tentang dolar. Tetapi juga itu memicu respon publik yang cukup menarik, Bram. Banyak sekali yang menilai Pak Presiden harusnya tidak berbicara seperti itu. Banyak yang mengkritiki Pak Presiden sebenarnya. Ini buat saya menarik karena biasanya TikTok adalah satu-satunya platform, TikTok dan Instagram dua, tapi lebih kuat di platform. Biasanya adalah platform yang paling positif pada pemerintah, paling positif kepada Pak Prabowo terutama. Tetapi pada kasus ini banyak yang justru bertanya, pemerintah sepertinya lagi ngapain sih kayak gitu kira-kira. Jadi banyak yang seperti itu. Baik, tahan di situ dulu. Saya ke Mas Adi dulu. Saya ingat tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan ramainya di Twitter. Kalau narasi negatif, kalau saya tidak salah ingat. Tapi Instagram dan TikTok itu rasanya berbeda. Tapi dengan kejadian ini ternyata TikTok hal yang narasi negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan isu lain artinya. Nah, kalau kita mau jujur sebenarnya TikTok itu banyak dari clipper-clipper yang bermunculan di YouTube dan kemudian memindahkan perkelahian dan tawuran opini yang ada di X sebenarnya. Dan itu terjadi memang bagaimana kelompok-kelompok antar pendukung itu memindahkan antar satu tempat ke tempat yang lain dalam sebuah pertarungan. Nah, kalau kita menggunakan data-data survei yang lain, di luar data ini tentu saja, pengguna TikTok secara umum yang punya engagement terkait dengan pembicaraan politik itu hanya sekitar 39%. Itu di TikTok. Mostly di luar itu orang pengguna TikTok tidak bicara politik, dia cari hiburan, dia berbisnis dan cari pekerjaan yang baru. Sementara di X, kenapa saya mensimplifikasi sebagai sebuah pertarungan dan narasi politik yang besar, hampir 90% di X itu memang ngomongnya politik. Jarang orang di X itu ngomong hiburan, orang yang ngomong jalan-jalan dan jarang yang berbisnis. Makanya buka X kalau punya kolesterol tinggi, agak jantungan, agak sedikit serem. Karena isinya adalah orang kaya dan kolamnya adalah dan biasanya kalau kalah di X dia pindah di platform yang lain, Pak. Di TikTok dia mainkan, di IG dia mainkan. Dan itu yang saya sebut,
pertarungan yang sesungguhnya adalah di X, karena di situ banyak opinion leader, di situ juga banyak influencer, dan tentu saja kita tahu adalah elit-elit kunci yang ada di situ, ketum-ketum partai, kemudian juga adalah pejabat-pejabat publik, menteri-menteri, dan seterusnya. Jadi pertaruhan itu yang kemudian dipindahkan di tempat medsos yang lain itu. Tapi Itu yang saya kalau maksud perpindahan itu bisakah kita baca sebagai, oh ternyata ada netizen yang tidak biasa membahas itu akhirnya memperluas bahasannya? Ya memang, kalau di satu tempat pindah ke tempat yang lain, itu ciri khas dari perkelahian di medsos kita. Dan kalau menang di X, dia belum tentu menang di TikTok. Kalau dia menang di TikTok, belum tentu dia menang di Instagram. Jadi memindahkan satu areal perkelahian ke tempat yang lain, itu memang bagian dari habit dari medsos kita per hari ini. Makanya kalau melihat tren semacam ini memang menarik sebenarnya. Cuman yang ingin saya katakan adalah kalau kita punya data survei-survei kuantitatif, pengguna TikTok kita per hari ini hanya 39% yang isunya adalah isu-isu politik, isu pemerintahan, tentang menteri, statement presiden. Mostly di luar itu bicara tentang ya ini adalah soal bisnis, ada yang juga soal jualan, ada cari pekerjaan mencari baru, hiburan tadi ya. Dan seterusnya. Itu yang saya punya ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Slide berikutnya kita geser teman-teman produser pada tren percakapan. Sekarang tanggal 25. Sekarang tanggal 25, ini dipotret kemarin sampai kemarin tanggal 24. Tetapi secara umum kalau kita lihat trennya cenderung terjaga, Bram. Tidak ada penurunan yang cukup signifikan kecuali setelah tanggal 20, 19 atau 20 ya. Dan per hari ini sebenarnya percakapan kembali meningkat. Lebih dari 3.000-an percakapan per hari ini di semua kanal media sosial. Nah, beberapa kita lihat ada peningkatan cukup signifikan pada tanggal 18 itu berkait dengan pernyataan Pak Prabowo juga. Lalu pada tanggal 20 itu respon publik juga naik di X dan di kanal-kanal lainnya. Itu juga dengan pernyataan Pak Prabowo tentang dolar ya. Jadi kalau kita lihat dan kalau kita perpanjang ini percakapannya, tren percakapan tentang dolar itu sebenarnya terjaga dan hanya terjadi kenaikan pada beberapa periode saja. Ini salah satu periode yang naik. Tetapi sebenarnya dari 2025 percakapan tentang potensi dolar meningkat itu sudah terjadi. Sehingga ketika 2026 ada kenaikan dolar, ada kenaikan harga emas, itu juga membuat peningkatan percakapan. Tetapi ketika ini terjadi dengan angka yang lebih saya kira sangat dramatis ya. Kalau di netizen itu biasanya mereka menyebut juga kita sedang menyambut Indonesia merdeka dolar ini 17.845 kayak gitu kira-kira. Nah, 17.845 itu banyak sekali meskipun itu sindiran, satir dan sebagainya, tetapi itu menjadi salah satu kata kunci yang banyak sekali disampaikan oleh publik di media sosial. Berarti artinya itu masuk dalam kategori antisipasi ya, dengan pembahasan akhir tahun harga emas sampai sindiran 17.845 tadi ya? Saya kira itu antisipasi yang sebenarnya di dalamnya ada kritik di dalamnya. Oke, baik. Kita akan lihat itu pada soal emosi, kita geser terlebih dahulu. Nah, yang menarik kalau kita lihat dari sisi sentimennya, Bram, dua hal tadi, Instagram dan TikTok biasanya adalah platform yang paling positif pada Pak Prabowo. Tetapi dalam isu ini ternyata tidak. Mas Adi kalau tadi Mas Adi tadi sudah menyampaikan, TikTok itu banyak yang menggunakan platform untuk berjualan, ada TikTok Live. Begitu juga di Instagram sebenarnya banyak sekali yang berjualan. Dan ketika harga dolar itu naik, mereka jualannya ada juga yang langsung gitu terdampak dengan kenaikan harga dolar. UMKM di sini banyak yang berteriak. Sedikit tentang UMKM. Netizen kita ketika dolar ini naik, respon pertama mereka adalah kencangkan ikat pinggang, dukung UMKM lokal, lalu yang ketiga jika bisa tabung valuta asing. Itu tiga respon yang paling sering dikemukakan. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kalau kita tarik percakapan tentang UMKM saja, banyak sekali yang sudah mengeluhkan UMKM ya, bukan yang berbelanja di UMKM, bukan orang lain, tapi UMKM sendiri yang mengeluhkan turunnya ada penurunan dari hari ke hari sejak 2025 atau lebih tepatnya sejak kebijakan efisiensi. Itu banyak sekali yang berbicara itu. Dan ketika dolar ini naik, di dua platform ini, Instagram di TikTok yang di sana UMKM banyak sekali beroperasi, mereka langsung berteriak. Kita kena dampaknya. Oke, saya ulangi. Berarti pertama adalah kencangkan ikat pinggang, dukung UMKM lokal, dan tiga adalah? Kalau bisa tabung valuta asing. Tabung valuta asing. Tahan dulu di situ Pak Roy, saya minta
tanggapan Anda ini menarik. Soal UMKM yang ternyata kesadarannya ada, tapi kemudian istilahnya saling mendukung UMKM lokal ini menjadi salah satu yang disuarakan juga sebetulnya. Iya, kaitan UMKM ini kan kaitan produktivitas. Ya. Jadi mereka butuh produktivitas dan juga access market. Ya. Dua poin ini yang selalu dipikirkan oleh setiap UMKM siapapun juga. Nah, ketika bicara produktivitas berarti berkaitan dengan bahan baku. Nah, sejauh mana bahan baku itu bisa terjangkau? Ya. Kalau nggak terjangkau ya berarti mereka nahan produktivitas. Artinya nggak akan ada produksi. Kemudian yang kedua access market. Ketika pembelian turun, daya beli turun, maka pembelian barangnya juga akan turun. Nah, apa yang terjadi? Ya tentu mereka nggak bisa lakukan apa-apa. Selain memang harus dibantu, harus dideskripsikan segala kebijakan apapun, baik itu fiskal dan moneter yang tadi dikatakan Mas Iksanuddin. Bagaimana ini bisa menjangkau mereka? Nah, kalau ini yang tidak terjangkau atau ini dibiarkan kepada market situasionalnya, ya tentu akan menambahlah tingkat ketidakmampuan lagi untuk belanja. Pak Rwi, saya masuk di situ. Kalau kita bicara, saya spesifikkan pada mikro, artinya diskresi apa yang paling dibutuhkan? Menjaga harga bahan pokokkah menjadi kunci? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kaitan dengan produksi. Bagaimana UMKM punya biaya listrik misalnya. Oke, menarik. Nah, ini kan hal yang bisa dikaji ya untuk bisa diobservasi mana UMKM yang layak diterima. Kemudian kondisi perpajakannya, ya memang kita udah tahu 0,5% finalnya. Tapi sekarang bagaimana bisa ditahan nggak dalam sekian periode misalnya. Kemudian juga bagaimana bantuan seluruh pemerintah daerah, kementerian lembaga untuk mengakses market ya dengan matching, business matching yang memang seriously fokus dan konkret, bukan hanya euforia saja. Oke, jadi lebih efektif ya artinya menurut. Banyak hal yang harus dikonkretkan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau dengar ini kan, maaf ya, 10 tahun lalu saya sudah nulis tentang terlambatnya pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki struktur bawah UMKM gitu ya, menengah, atas sama yang besar. Negara tetangga, karena ini saya tulis menjadi buku. Negara tetangga, kalau Anda lihat, ya kita sebut aja Singapura, atau katakan Thailand. Jangan lagi Malaysia yang sudah gitu. Katakan Thailand. Mereka ternyata jauh lebih siap menata akses pasar itu dengan IT. Kita enggak. Sehingga ketika kemarin lagi, November kemarin, ketika saya bermaksud lagi melihat sampai seberapa jauh, ada 3 pertanyaan saya. Berapa UMKM yang masuk? Berapa yang jatuh? Berapa yang bertahan? Berapa yang naik kelas? Ada nggak datanya? Oke. Ada datanya. Jadi maksud Anda belajar dari negara tetangga adalah IT mempermudah kita mengawasi. Tadi akses pasar. Betul. Baru sekedar akses pasar. Nah ini akses pasar ini menentukan ini kan? Iya. Menentukan 4 hal ini. Siapa yang masuk, siapa yang jatuh, siapa yang bertahan, siapa yang naik kelas. Kan begitu di sini. Ketika masuk di sini, akhirnya muncul mundur ke belakang. Bagaimana mereka bicara marketing? Satu, yang kedua, bagaimana mereka bicara tentang keuangan, bagaimana mereka bicara tentang bahan baku tadi sudah disebut. Sementara dalam studi yang saya lihat adalah ketika mereka bicara bahan baku sampai dengan ke hilirnya, berantakan sampai sekarang. Nah itu jadi masalahnya ketika Anda tadi melihat Instagram sama TikTok dipakai untuk posisi begitu. Kita punya masalah mendasar. Masalah mendasarnya adalah tidak pernah terbenahi dengan baik, terstruktur secara rapi antara pelaku-pelaku ekonomi dalam pendekatan 3 struktur tadi. Resources base, basis sumber daya, basis produksi, basis pasar yang dikunci dengan keuangan yang merata, dengan bebannya. Ketika kita bilang tadi, Anda naikin BI rate jadi 5,25. Pada saat yang sama dia kena NPL 4,6. Oke, baik, saya tangkap. Kan itu kan masalah jadinya. Mestinya kalau pemerintah sadar ada NPL 4,6 pada UMKM, saat yang sama dia punya beban 5,25 karena berarti lending rate akan naik. Loh, berarti kan akses modal susah. Kalau akses modal susah, terkena production base. Baik, oke. Gitu loh, saya tangkap di situ, Pak Iksan. Jadi Pak Adit, artinya bukan soal harga barang baku, tapi sejumlah faktor pendukung tadi listrik, relaksasi pajak, kemudian beberapa hal pendanaan tadi yang Pak Iksan sebutkan itu menjadi masalah pula. Pemerintah juga melirik sektor itu kemudian untuk diperbaiki dan dimudahkan? Ya, tentu saja. Jadi kalau kita bicara tadi fokusnya ini ke UMKM ya, kita bergeser ke UMKM ya, sebagai salah satu case study yang dihadapi saat ini. Pemerintah kan melihatnya dari sisi kacamata yang lebih broad, yang lebih
semua lini lah, bahwa ya memang di satu sisi yang praktikal bagaimana UMKM ini bisa selamat sampai pada saat ini, tentu itu juga menjadi fokus. Salah satunya tadi adalah menjaga daya beli. Itu kunci dari segala pergerakan ekonomi untuk saat ini di mana struktur kita memang masih konsumsi. Menjaga daya beli adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas pemerintah. Itu satu hal untuk targeting dalam jangka pendek bahwa sektor UMKM dan juga sebenarnya ini keseluruhan ekonomi kita ini bisa survive dalam situasi saat ini. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah kan melihat persoalan ekonomi sekarang ini, tantangan ekonomi sekarang ini kan dari semua sisi. Kalau tadi Pak Iksan mengatakan 10 tahun yang lalu secara struktural ini belum disentuh lah. Sekarang inilah yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo. UMKM dilihat sebagai bagian dari sebuah ekosistem. Jadi dia tidak lagi ditempatkan sebagai pemain tunggal begitu, yang kemudian dia harus bertarung sendiri segala macam. Negara hadir dengan bagaimana membentuk satu ekosistem di mana UMKM itu bisa bertumbuh dan menjadi kekuatan mandiri, yaitu ekonomi rakyat tadi itu sendiri. Baik. Dengan segala catatan kritis dari publik terhadap program KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk secara holistik melihat persoalan ekonomi atau tantangan ekonomi di akar rumput ini menjadi solusinya. Bagaimana itu nanti UMKM ketika KDMP berjalan itu akan menyelesaikan masalah soal harga tadi. Karena itu nanti akan menjadi off-taker dari UMKM. Menjadi off-taker. Jadi ini kan persoalan tadi di akses pasar juga. Memang macam-macam ya saat ini UMKM ada akses market melalui e-commerce segala macam. Tetapi untuk lebih sustain itu tentu perlu ada dibangun katakanlah dengan pendekatan ekosistem di mana itu ada mungkin tidak disebut sebagai close looping ya, tetapi ini minimal dengan kekuatan sendiri melalui KDKMP tadi itu UMKM bisa mempunyai akses pasar yang memang menjadi captive mereka. Oke, karena mempermudah ya. Mempermudah karena di situ ada off-takernya yaitu KDKMP itu sendiri. Ini bagian dari penyelesaian solusi secara komprehensif dari persoalan-persoalan yang saat ini muncul yang lebih sifatnya struktural. Di samping tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang persoalan yang saat ini dihadapi ini harus ada solusinya. Melalui daya beli tadi itu. Oke, saya kunci di situ. Kita masih ada satu slide terakhir ya, ini terkait dengan sentimen atau analisis emosi. Wow. Oke, biasanya dengan isu seperti ini antisipasi anger itu akan cukup besar, ternyata joy yang paling besar, 17%. Ya, ini menarik sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat apa saja sih yang mendorong joy, itu sebenarnya isinya adalah meme-meme lucu tentang Pak Presiden gitu ya, tentang kenaikan harga dolar, tentang dampak dolar terhadap ekonomi dalam negeri. Lalu juga ada satir di dalamnya tentu saja jadinya, ada innuendo juga di dalamnya. Jadi kebanyakan joy ini sebenarnya kalau kita lihat sentimennya negatif kepada sikap pemerintah dalam mengantisipasi atau menghadapi kenaikan dolar sekarang. Oke, sindiran maksud Anda? Sindiran, di dalamnya sindiran. Nah, tetapi kalau bagi saya yang menarik itu justru pada trust dan fear. Trustnya ini justru negatif juga. Misalnya begini, publik lebih percaya pada artikel di Economist tentang bagaimana pemerintah mengelola dolar, rupiah, dan pemerintahan kayak gitu, dibanding dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, kementerian dan lembaga. Hal-hal seperti itu. Lalu juga fear, takut bahwa ini akan terjadi seperti 98. Lalu juga bahwa ini akan mengulangi, apakah harusnya pemerintah mengulangi apa yang dilakukan oleh Pak Habibie. Misalnya kayak gitu. Dan itu kemudian terrepresentasikan di anger. Marah karena ini kayaknya harus cepat deh. Ini kayaknya harus dilakukan segera karena dampaknya tidak akan dirasakan saat ini saja, tetapi dalam beberapa bulan ke depan. Artinya keresahan itu tergambarkan pada kategori anger ini ya? Betul. Sebenarnya emosi publik diaduk-aduk dalam percakapan tentang dolar ini, tetapi kalau saya melihat sebagian besar justru emosi negatif yang paling kentara dalam percakapan publik. Dan ini kan berbeda sekali, ada gap yang sangat kentara dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah membangun trust, tetapi publik tidak memakan narasi itu. Baik. Terakhir saya minta komentar dari Mas Adi. Jadi artinya keresahan ternyata tergambarkan pada masing-masing kategori itu. Apa komentar Anda, Mas? Ya, kalau mau jujur sebenarnya secara prinsip ya, soal media sosial secara umum, mulai dari TikTok, IG, kemudian X, YouTube Short, WhatsApp sekalipun, saya punya data kebetulan di bulan April, BAM,
itu hanya sedikit saja yang sebenarnya bicara tentang politik. Yang dicari itu hiburan, berkomunikasi dengan teman, cari sesuatu yang baru, misalnya soal tutorial, mancing, dapat ikan yang banyak. Itu yang banyak dibicarakan dalam pembicaraan publik. Itu sesuai dengan data. Jadi sekalipun di medsos terjadi kegaduhan, huru-hara, tawuran opini, saya sih mengibaratkan ini semacam badai dalam secangkir kopi. Bahwa ada percakapan di situ, kelahi-kelahian iya, tapi bahwa jangan anggap pengguna medsos itu ngomong politik semua, Pak. Oke. Di situ justru yang dominan adalah pembicaraan-pembicaraan yang non politik, bisnis, jualan dan seterusnya. Bahwa ada sentimen terkait dengan pelemahan rupiah, ya. Bahwa begitu banyak masyarakat yang berhayap daya belinya itu tetap terjaga, iya. Tapi bahwa di luar itu publik memang seakan-akan tidak menganggap ini sesuatu yang dianggap prinsipal. Ini kita bicara perilaku di medsos ya. Iya. Oke, Karena berarti, itulah yang saya sebut di awal. Di medsos itu orang tidak menggunakan sebagai instrumen untuk bicara politik. berarti kalau bisa saya simpulkan adalah itu menjadi masuk akal kenapa ramai di medsos, tapi gerakan di dunia nyata itu tidak Saya banyak. menganggapnya begitu. Saya menganggapnya begitu. Begitupun di Pilpres. Isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya nggak logik. Soal misalnya nih ada calon tertentu yang dianggap melanggar konstitusi. Tapi menang dalam pertarungan politik. Menang di medsos. Tapi at the real dia kemudian kita terbukti misalnya menyaksikan siapa yang memenangkan pertarungan secara politik. Itulah dua realitas yang mungkin Bang Ihsan menyebut satu sisi ini ilusi, tapi secara faktual ada kaki-kaki yang memang tidak bisa diterjemahkan di bawah. Karena di bawah itu punya logika yang menurut saya dia berjalan dengan logika mereka sendiri. Oke. Dan seringkali tidak menggunakan medsos sebagai preferensi dalam tindakan-tindakan politik mereka. Kalau gitu terakhir, ketika pidato presiden dianggap belum bisa meredakan keresahan di medsos, masyarakat bisa tidak ditenangkan dengan statement itu? Bagi saya sih sebenarnya nggak harus melihat medsos ya. Yang paling penting adalah bagaimana fakta real di lapangan soal daya beli kemudian bisa dipenuhi secara signifikan. Apa kira-kira dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar itu tidak merembet kemana-mana. Baik. Kalau saya dari dulu berharap semoga tidak ada kenaikan-kenaikan apapun terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Tapi kalau Anda bilang Kalau BBM tempe menjadi kunci. itu naik, tahu naik, orang juga akan komplain. Itu kan prinsipnya di situ. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tidak hanya pertanyaan dari saya, tapi pertanyaan dari Anda yang sudah Anda sematkan pada kanal YouTube CNN Indonesia akan kami bahas dengan 5 orang narasumber. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.